أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا لإخواننا لأخواتنا لأخوالنا لأمامنا أماتنا ولمشايخنا لمشايخنا لأساتذتنا لمن له حق علينا لكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bi Muhammadin wal Qur'ani wa amilus solihati fima bainahum wa baina rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun la yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'ani, dan beriman pula dengan Al-Qur'an, beriman pula dengan Al-Qur'an, wa amilus sholihat, lalu beramal saleh, fima bainahum wa baina rabbihim, pada apa yang ada di antara mereka dan di antara Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu, ulaika, mereka itulah ashabul jannati, yang menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam surga khaliduna, kekal. La yamutuna fiha, mereka tidak akan mati di dalamnya. Wala yakhrujuna minha, dan mereka tidak akan pernah keluar daripadanya. Ini adalah kelanjutan daripada beberapa ayat sampun terbaca sebelum Ramadan tentang Waalaikumsalam, Bani Israel, tentang Yahudi. Isi memang mengklaim diri sebagai pemilik hak paten untuk jadi penghuni surga, dengan lain dinara. Apabila memang lamun marak ni keruan keadaannya, berarti sangat-sangat sekedik jadi isina surga niki. Sangat-sangat sini terbatas berarti. Namun hanya terbatas Yahudi, Nasara. Sehingga masing-masing pemilik keyakinan mengklaim diri nemesa si berhak dalam surga. Dengan musyrikin sekalipun mengklaim dirinya sebagai pemilik hak paten jadi penghuni surga, silainan di neraka. Maka klaim-klaim semacam niki ternyata merupakan suatu kebohongan anak dari Allah. Tilka amaniyuhum. Klaim-klaim semacam niki merupakan hanya kebohongan-kebohongan ia pada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, si akan jadi penghuni surga bala man aslama wajhahu lillah. Lagu isi genjari penghuni surga nikalah man aslama wajhahu lillah, dengan isi menundukkan wajahnya lillah, karena Allah, semata-mata karena Allah. Kata-kata bala man aslama wajhahu lillah niki akan menjadi sangat umum. Jadi seolah-olah keumumannya saya jua isi menganut
suatu keyakinan tentang kepatuhan kepada Allah, maka ia akan jadi penghuni surga. Nah, keumuman semacam ini kan seolah-olah selapu napi jua anutan agama tanpa pilih bulu. Yang penting arak prinsip aslama wajahu. Kata-kata aslama wajahu niki pun akan menjadi sangat umum. Jadi ngumbe-umben tanah beraslama angsalna lillah. Dia terikat isi sopo aturan agama. Maka pasti entar dengan dama surga. Lamun dipandang secara keumuman-keumuman semacam niki. Maka Allah Subhanahu wa taala mentaksis lah ia. Tataksis balaman aslama wajhulillah niki adalah dengan suatu batasan, yailah pengikut-pengikut para nabi rasul. Pengikut para nabi rasul niki pun masih umum. Masih umum. Sebelum Nabi Muhammad SAW terbangkitan, memang masing-masing pengikut para nabi rasul si arak lek masana termasuk ya tasis daripada balaman aslama wajhulillah niki. Nah, kemudian setelah Nabi yang pelunggu terbangkitan jadi nabi rasul sebagai khatamun nabiin, penutup para nabi, berarti sangat berarti sini tertasis. Isi teparanin man aslama wajhahu lillah niki wa huwa mu'minun adalah pengikut Nabi Muhammad. Berarti pengikut-pengikut Nabi Rasul terdahulu lamun dekna berpindah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, ialah isi terklaim menjadi kafir. Ya, isi terklaim menjadi kafir. Misal dengan Yahudi secara turun-temurun tetap mengikuti ajaran agama Yahudi misalnya. Arseke sebenarnya agama Samawi ini ke Islam doang. Di nara Yahudi agama Samawi. Nasrani di agama Samawi. Sebab apa? Sebab kan Yahudi ini jauh setelah Nabi Musa wafat, antina arah istilah Yahudi. Nasrani pun jauh setelah Nabi Isa wafat, dan arah istilah Nasrani. Agama isi sebarang si Nabi Isa adalah agama Islam. Si sebarang si Nabi Musa pun Islam. Ala inna dina indallahi al-Islam. Agama si arak li Allah Ta'ala asake Islam. Berarti agama Samawi nara seke. Ngomong besi nuntang nungke maran Yahudi Nasrani sebagai agama Samawi dia bau. Karena ya ta'arani rubin-rubin. Sebaliknya lamunahkan ti fanatik dalam Yahudi maupun Nasara, anti teparan ianya jadi dengan Islam sangat gati sina gedek marantan ita pada si sangat gedek teparanin kafir. Jadi tetasislah ia dengan pengikut Nabi Muhammad SAW setelah ada kebangkitan Nabi Muhammad. Kumbe nanti teparanin kafir sebagai paran kafir kitabi lantaran kan sampunara perjanjian dalam Al-Quran bahwa dasida Allah Ta'ala subhanahu wa bermanik nabi wa idh akhadna mitsaqan nabiyyin ila akhir ayat. Pada ingat hai kasihku Muhammad sewaktu ku pada bait perjanjian para nabi rasul. Nabi rasul selaku tentang saya, tentang diri me. Apabila mau kebangkitan, para nabi rasul harus betul-betul ikut selapu. Betul-betul ikut. Ini kanggo ngikuti silaina. Harus mengikuti Nabi Muhammad doang. Bahkan sampai dasida Allah Ta'ala kupina antar jadi saksi. Antar pada nikah saksi yang pada nikah ni. Bahwa aku menyaksikan antar pada tentang diri pada isi jadi pengikut Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Ena berperang antar mek tulung.
Anda berperang tapi pada tulung. Ini kan perjanjian. Lagu ternyata ndek pada tulung. Nah, lamun pada tulung, dia pada ikutin ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ialah sida paranin yu'minu nabi ba'dil kitabi wa yakfuru nabi ba'dil kitab. Ia hanya beriman kepada sebagian ajaran kitab Taurat. Beriman kepada sebagian ajaran kitab Injil. Mbe si imanina. Si imanina adalah ayat-ayat sini menyangkut Nabi Muhammad SAW. Lamun si menyangkut Nabi Muhammad SAW, dia percaya. Yang tidak paranin kafir kitab. Ya kafir jangan lagu paranin ya sebagai pemegang kitab. Si pegang na arah setengah. Si berkaitan ke Nabi Muhammad jadi ini sadu-sadu. Nah yang di dalam kitab Majalis Susaniyah tersebut dalam berbicara masalah syahadatain ini. Lamun tiang pelunguh jelas. Syahadat tauhid, syahadat rasul, tiang pelunguh ucapkan dan tiang pelunguh praktikan. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Nah, okay. Jadi tiang pelunguh mengucapkan syahadatain dan langsung praktik dalam kehidupan. Makna daripada dua syahadat niki. Kemudian lamun Nasrani mele yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lagu ngamalang dia mele. Si amalangna adalah ajaran Nabi Isa. Padahal ajaran Nabi Isa pun mengajarkan jauh-jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, wa mubasyiran binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Salam. Dan aku ne pun datang di samping memproklamirkan diriku jadi Nabi Rasul, juga memproklamirkan bahwa arak Nabi Rasul akhir zaman si gentebangkitan setelah aku aran Ahmad. Konsekuensi daripada pemberitaan ini adalah untuk ikutinnya sesuai kaca perjanjian para Nabi Rasul. Lagu ternyata tidak ngikutin si Nasrani. Justru ia lebih terpengaruh isi kitab perjanjian lama. Isi ndek nemele mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lamun Yahudi jakna tahu nemele asyhadu an la ilaha illallah doang. Ndek nemele mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Yahudi. Dia nemele. Pokok. Nah, karena Nasrani isi terpengaruh isi ajaran kitab perjanjian baru, perjanjian lama, ya isinya suka lalu tentang Nabi tiang pelung Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dan sadu-sadu Nabi itu jadi Nabi. Bahkan Al-Quran pun penghina nih. Penghina nih. Karena Nabi, dia sadu parana Al-Quran ini merupakan jiplakan terhadap kitab Injil separan kitab Genesis niki. Ya persis ajaran Al-Quran ini kenca Genesis isi wah tebatalang si bapak-bapak gereja. Ya ning. Wah tebatalang Injil Genesis niki. Tiba-tiba muncul dalam bentuk Al-Quran. Sehingga Nabi yang pelungguh parana menjiplak Injil Genesis. Niki sebagai bukti bahwa sangat dia suka terhadap Muhammadur Rasulullah niki. Nah, adapun tiang pelungguh luar biasa si tajar untuk ta'adub dan ta'zim kepada para Nabi Rasul. Dengan firman Allah, tilkar rusulu paddalna ba'dahum ala ba'din. Lagu tetap lihat surat Baqarah, la nuparriku baina ahadim mir rusuli. Dek narak beda yang tersekip pun Nabi Rasul. Dek narak beda yang terutama sekali si tersebut dalam Al-Quran. Adapun isinya tersebut dalam Al-Quran misalnya banyak filosof-filosof terkenal sebagai filosof umpama arak marania jadi Nabi Rasul umpama para filosof para Socrates, Aristoteles, Anaximenes, Anaximandros, Plato, arak marania jadi Nabi Rasul. Nah, marania dari Nabi Rasul. Niki jakna tetap sama dalam kategori la nupariku baina ahadim mir rusuli karena Nabi ini kan 124.000 duit. 124.000. Ini selapuknya adalah merupakan utusan Allah.
dengan agama. Cuma lamun Nabi kan dia wajibkan untuk menyampaikan. Ya sebabnya sebagian daripada ahli tasawuf mengatakan ilmu syariat, ilmu akidah, nanulah memang ilmu si sebarangnya si para rasul. Sedangkan ilmu para nabi adalah ilmu tasawuf. Dia sampean dipasisai untuk diri mesa. Untuk diri mesa. Apabila para nabi rasul misalnya menyebarkan akidah dan syariah, maka tasawuf ajarannya sebarannya secara sir, secara rahasia. Karena itu termasuk ilmu sangat licin, kadang-kadang ini boleh menyebabkan dengan beranggapan para sufi ini sebagai kafir. Sebagai kafir sinanggapnya. Nah, ini adalah karena apa? Kadang-kadang memang para waliullah ini si majzub terutama sekali, jogang, dan jogang. Junaid al-Baghdadi sebagai salah sopok imam mazhab tasawuf setelah Imam Ghazali. Ia terdikte si sopok dengan jogang. Junaid al-Baghdadi. Meta arana sopok waliullah arana Bahlul. Ya jogang mah. Pokoknya dia beliang balin, dia beliang pokoknya hidup batangkara, maupun di nuah penampilan isi bagus-bagus, keren-keren, selalu dan gila. Yang tidak berdait di tengah padang pasir sampai murid Junaid al-Baghdadi pada bengak. Jauh, Tuhan Syekh, jadi waliullah si sangat belik, maka dengan jogang genepit. Dengan jogang genepit. Berdait lali tengah padang pasir, anjir ketuan telu macam. Junaid al-Baghdadi si Bahlul. Pertama, ketuan ngombe cara dengan bekakanan. Ning Bahlul terhadap Junaid al-Baghdadi ngombe cara dengan bekakanan. Berbada sih. Pertama, tersipan memang makanan betul-betul halal. Sandi teman makan minum, anti te besok iman terjulu. Setelah andangin makan tu berdoa. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama bismillah. Suapan kedua bismillahirrahman. Suapan kedua bismillahirrahmanirrahim. Terus tengelor sesuai kanca ajaran sitajar itu si Rasulullah. Kemudian nanti te selesai mengelor berdoa. Berdoa. Kena kami tahu ajaran dengan mangan. Ning Bahlul terhadap Junaid al-Baghdadi salah cara mek ni. Salah. Junaid al-Baghdadi salah si Bahlul. Padahal dia terkenal sebagai dengan jogang. Kemudian si kedua, ngombe cara dengan tinduk ni. Cara dengan tinduk tu kedua. Badak dia si Junaid. Sedek teman tinduk beruduk juluk. Salat badiah wuduk. Baca wirid selengkapnya. Setelah selesai wirid selengkapnya, lepaslah awak sambil membaca Bismillahi wada'tu jambi bismillahi arfahu. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amutu. Turus sebenarnya artinya lawan tinduk otak daya nyelinting andangin Ka'bah. Kemudian awak si kanan le bawah, awak si kiri atas. Barang terbangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Kena aku mai tahu cara dengan tinduk pun salah cara mai tinduk lamun ngeni. Iya ni. Terus si ketelu Malik na ketua. Coba bada aku ngobe cara dengan ngeraos ni. Cara dengan ngeraos ketuan Junaid al-Baghdadi. Bada na. Cara-cara dengan ngeraos sisi benar. Oh, kena aku jak tahu cara dengan ngeraos. Si salah cara dengan ngeraos si badak ni. Dia dengan ni entah dengan ngeraos. Ya, kena Junaid al-Baghdadi. Padahal masih bro, Junaid al-Baghdadi ini adalah termasuk ya raja daripada para sufi. Ternyata kesalahan si Bahlul. Dia memang selesai lawan jak
Diku kau maran tu wah diku milik janta dan demak iman Junaid al-Baghdadi apa iman balul si Junaid al-Baghdadi dan sidok ni tidok pengak murid siap tuan saya pemakan nidok iman dengan jogang. Nah, adalah penampilan para wali. Ilmu para nabi adalah bagikan ilmu para wali. Jadi ini tersebar secara terbuka, secara rahasia dan tersebar. Nah, inilah ya para nabi rasul si terdahulu memang membawa ajaran Islam. Lagu tetahsislah ia si ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasisnya pertama kitab suci Al-Qur'an. Kedua kiblat adalah Ka'bah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun dia berkitab suci Al-Qur'an, lamun dia berkiblat Ka'bah, lamun dia mengakui dari Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, berarti dia termasuk dalam kategori bala man aslama wajhahu lillah wa mu'minun. Dia tahu. Nah, inilah ia setiap pasti ada taksisnya. Anake walladzi na'amanu wa amilus solihat. Jadi amal saleh adalah suatu amalan isi menyebabkan Allah demen leita. Menyebabkan pada manusia demen leita. Walaupun mungkin sebagian daripada pegawai-pegawai harap dengan dia demen. Ya memang biasa. Jangankan ita, Allah Ta'ala doa luik dan gedekangi. Luik dengan ngelawan Allah Ta'ala. Apalagi Nabi, apalagi ita. Yang penting adalah begawian sesuai kanca jalur suatu tertentu. Amilus solihat. Arak dengan demen, arak dengan sidina demen. Maka ialah isi genjari penghuni surga. Kekal selaik-laikna la yamutuna fiha wa la yakhrujun minha. Dek negen mati, dek negen sugul. Nganak ndi genet monoton. Memang inilah surga. Dia nak bau situ pikiran. Dia nak bau situ pikiran karena ma khatara ala kalbi bashar. Dia nak bau situ pikiran si akal. Dia coba berpikir, paksakan pikiran. Dia tekan bawa sampai. Para filosof pun, hanya tak beda filosof. Filosof, jangankan keputusan manusia. Keputusan Allah pun, dia demeli langsung terima, lamun dia deman bau kena si akal pikiran. Misal marah bro, surga no adalah, dia na bau, dia nuah, marah antan sesuatu siwah cerita, dia nuah dengar, kemudian dia bau sita bayangan si akal pikiran. Namun filosof paksaan diri untuk memikirkan. Filosof. Tafakkaru fi khalqillah walau tafakkaru fi zatillah. Dia nak mele. Zat Allah pun pikiran ni. Si para filosof ni. Para filosof. Sehingga memang Arab filosof isi beriman, Arab si kafir. Nah, kemudian tentang khaliduna fiha la yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha, memang makna daripada kalimat khalidun terserah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencoba untuk memaksakan otak untuk berpikir, akal untuk merenungi, mendengar bau karena ia merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala wa id akhadna fit taurati, dan ingatlah ketika kami ambil di dalam kitab Taurat, mithaqa bani Israila, perjanjian Bani Israel. Perjanjian Bani Israel. Alladzina kanu fi zamani Musa, yang adalah mereka itu pada zaman Nabi Musa. Artinya Bani Israel secara zaman Nabi Musa. Ia ceritaan bahwa Bani Israel secara zaman Nabi Musa mengambil perjanjian. Nabi perjanjian, la ta'buduna illallah, kalian tidak akan menyembah kecuali Allah. Ay la tusyrikuna bi syai'a, tidak kalian menyekutukan dengan Allah itu sesuatu. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Hamzah, telah membaca oleh Ibnu Katsir dan Hamzah wal Kisai bil ya. La ya'buduna illallah. Alal ghaibati, yaitu dia mempergunakan ghaibah.
Wa qara Abdullah wa Abi wa Ubayy, kemudian telah membaca oleh Abdullah dan Ubay, la ta'budu, dengan pergunakan la nahi. Bermakna la nafiyah. Bisarihin nahi, dengan jelas-jelas nahi, larangan. Wa hadhihi qira'atun syazatun. Dan ini katanya adalah merupakan bacaan syaz dengan pergunakan nahi ini. Artinya memang dari segi pemahaman tetap Al-Quran adalah khabariyah labzan insya'iyah maknan. Apabila khabarnya musbat, maka pasti insya'na amr. Pasti insya'na amr. Lamun khabarnya musbat. Apabila khabarnya mampi, pasti insya'na nahi. Pasti insya'na nahi. Maka kalimat la ta'buduna illallah adalah khabariyahna mamfi. Maka berarti insya'na adalah apa nahi. Artinya dalam segi pengkabaran secara lafaz zahirnya adalah khabar, berita, pernyataan. Lagu dalam artian artinya ya nahi, larangan. Jangan kalian menyembah selain daripada Allah. Nah, walaupun marakni karuan pengertiannya, maka apabila terubah bacaannya lengan mampi menjadi nahi, maka termasuklah syaz. Termasuk qiraat syaz. Apalagi la ya'buduna illallah dengan mempergunakan mempergunakan damir ghaib. Nah, yang syaz adalah pergunakan la ta'budu, la nahi. Nah, ini termasuknya merupakan syaz. Jangan kalian menyembah illallah, kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat bagus. Ai ahsin bil walidain, berbuat baguslah kalian terhadap kedua orang tua. Wa mu'allikun bimazupin ay wa tuhsinuna au ahsinu, artinya kalian berbuat bagus atau berbuat baguslah kalian bil birri bihima, dengan berbuat bagus terhadap keduanya. Wa in kana kafiraini, sekalipun dua orang tua itu orang tua kafir. Bi alla yu'dhihima, dengan bahwa jangan sekali-kali seorang anak menyakiti kedua orang tuanya yang kafir itu, al-battah sama sekali. Jangan. Kalipun kafir. Wa yuwassilu ilaihima minal manafi', dan hendaklah dia menyampaikan kepada kedua orang tua itu daripada manfaat-manfaat. Qadra ma yahtajani ilahi, seukuran apa yang kedua orang tua itu berkendak kepadanya. Fayadkhulu fihi da'watuhuma, maka masuk pada kalimat ma yuwasilu ilaihima minal manafi' itu da'watuhuma ilal iman, yaitu mengajak mereka berdua untuk menjadi seorang mukmin. In kana kafiraini, jika ada kedua orang tua ini, kedua orang tua kafir, jika dia kafir. Wa amarahuma bil ma'ruf, dan ia merintahkannya dengan baik, dengan cara baik. Ala sabil rifqi, atas jalan lemah lembut. In kana fasikaini, kalau dia memang fasik, berarti ina kafir, tajak ia kami Islam. Caranya harus betul-betul dengan cara ma'ruf, dengan cara sopan. Termasuk kalimat ma'ruf adalah menyampaikan kebaikan dengan cara sangat-sangat bagus, cara rinci. Misal, ina ama tiang mangkeniki sampun menganut agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam. Sangat tiang milih kecepling ide dengan dunia sampai akhirat beriuk-riuk. Antik pada agama si menyelamatkan tiang pelinggih. Dengan alasan-alasan terus sampai alasan rinci si masuk akal.
Lamun masih arak ruang kosong marak beli jarum doang di dalam hatinya untuk menerima iman dan Islam, maka si mablik jarum niki pun akan jadi berkembang, semakin melebar untuk menyambut dakwah Islamiyah. Lagu lamun dinarak peluang marak balik luang jarum, kalis. Aro anak lamun ia meyakini yakni bahawa termasuk surga, silahkan. Aku pun meyakini bahawa apa si anutku selama ini adalah menyebabkan termasuk surga, bebas daripada neraka. Lamun jakna anta aku. Nah, terus nepraktikan wajadilhum bi ahsani minha. Kemudian bengi alasan-alasan. Dengan alasan isi lebih bagus daripada alasan-alasan. Jadi ma'ruf, lamun memang kafir. Adapun lamun pasek, ya Islam ya. Lagu ndek wah bae sembahyang. Ndek wah sembahyang. Ndek wah gawe kebagusan. Justru banyak kejahatan-kejahatan gawe pasek. Lagu tetap ngaku diri Islam. Tetap ngaku diri Islam. Nah, kemudian apabila dia sembahyang atau sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, pegawai dosa belik, ya langgaran larangan-larangan dosa belik, langgar. Kemudian tetap lagu mengaku diri Islam. Apakah tak aku dia sebagai tetap dengan Islam? Sementara kewajiban-kewajiban si paling vital tinggalang, larangan-larangan si paling vital ya langgar. Maka ante ini tetap teparanin jari dengan Islam adalah apabila mengiktikadkan bahwa si tinggalang berupa kewajiban tetap ngiktikadang wajib. Isi langgaran berupa larangan-larangan adalah tetap ngiktikadang yang haram. Maka tetap teparanin Islam. Soal solat misalnya, man tarakas salata amdan faqad kafara jiharan. Saya meninggalkan solat secara terang-terangan, berarti ia termasuk dengan kafir tulen-tulen, kafir terang-terangan. Nah, apakah paran kafir etikat, ataukah hanya sekedar paran pasek, ataupun paran kafir nikmat? Apabila kembali kepada Majalis Susaniyah tentang masalah sembahyang si 5 waktu dengan hikmah-hikmahnya perbandingannya, maka sembahyang adalah merupakan suatu imbalan daripada nikmat panca indera. Nikmat panca indera. Yang dekna subuh 2 rakaat karena ngene. Zuhur 4 rakaat karena ini, asar 4 rakaat karena ini, alasan berupa manfaat daripada nikmat daripada panca indera. Apabila sopok dengan meninggalkan solat, si wajib lah ia berupa solat di bawah waktu, berarti ia mengingkari nikmat panca indera. Maka pakad kafara jiharan artinya adalah kafir nikmat secara tulen-tulen. Dan kafir etikat, lamun memang masih mengetikatkan salat di wajib. Nah lamun mengetikatkan salat di wajib jakna meniki ya tulen-tulen kafir etikat. Dan kafir etikat. Sehingga laun kadang-kadang karena pembahasan marak sebrukno kurang sudah bahas ya, maka setiap dengan seninggalang solat murtad. Lamun murtad batal puasanya. Sering kali timbul pertanyaan, apakah dengan si puasa bagus si beng hakak puasa, terus lagu ndik sembahyang, apakah batal puasanya? Sebagian yang mengatakan batal, kumben, karena dengan sininggalan solat adalah kafir, murtad. Karena murtad itu merupakan salah satu daripada penyebab batal puasa. Berarti lah meninggalan solat berarti kan murtad. Nah inilah karena masih bro, ndik bahas sampai kepada kufur nikmat, maksud ndik kufur etikat, kecuali lamun mengetikatkan bahwa solat nolin wajib ya kafir etikat, murtadlah ia. Lamun masih tetap mengetikatkan solat wajib,
sekalipun tinggalan dengan cara sengaja misalnya, tetap deparan jadi dengan Islam, dia deparan murtad. Berarti ena puasa rajin, kemudian sholat lagu dia milih, tetap sah puasanya, dia batal. Karena ia tetap mengetikatkan salat wajib. Nalamlah berubah jadi mengetikatkan salat wajib, jangan murtad. Jadi fasik. Fasik itu adalah mamfa'alal kabairah wa asarra sagairah. Dengan isi melakukan dosa-dosa belik dan terus-menerus melakukan dosa kode. Wadzil kurba dan kaum kerabat. Itu kerabat dekat. Asinu bil aqaribi. Artinya berbuat baiklah kalian terhadap kerabat-kerabat. Bisi latirahmi dengan menghubungkan tali perkerabatan. Wal yatama dan anak-anak yatim. Berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Wal masakin dan berbuat baik terhadap orang-orang miskin. Wa qulu linnasi hasanah. Dan katakanlah olehmu bagi manusia itulah hasanah, ini kaulan hasanah, ucapan yang bagus. Ucapan yang bagus. Wa qara'a Hamzatu wa Kisai, dan telah membaca oleh Imam Hamzah dan Imam Kisai bi fathil ha hasanan wasin hasanan. Wa qara'a qira'atan sazatan husnan husunan, dan telah membaca juga atau dibaca dengan bacaan yang sas dengan kata husunan. Wa qulu linnahi husunan. Kemudian wa husna, baca juga kadang-kadang dengan husna, yaitu kabushra, seperti kan busra masuk saz. Wal qaulul hasanu, dan yang maksud qaulul hasan itu apa? Ucapan yang bagus itu apa? Huwa alladzi yusalu intifa'uhum bi, yaitu yang didapatkan manfaat dengan ucapan ini namanya qaulan hasanan. Misalnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan orang muslim sebenarnya itu, sejatinya orang muslim itulah orang-orang yang ucapannya dan tindakannya membuat muslim lain dapat manfaat. Ya, hakikat daripada muslim. Dalam arti dengan muslim setulen-tulen adalah dengan isi memperhatikan hablum minallah wa hablum minan nas. Terhadap Allah sangat bagus, terhadap sesama manusia pun sangat-sangat sudah bagus. Ya hablum minan nas. Ya man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Al-muslimun. Itulah muslim. Maka kaulan hasanan adalah merupakan suatu hal isi memberitahukan tentang ucapan adalah sangat-sangat menentukan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia selamat adalah apabila selamat dalam menggunakan bibir. Wa aqimus salata, dan dirikanlah oleh sekalian kamu akan zakat. Wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Wal muradu bis salat, dan dimaksudkan dengan salat was zakat ma furido, yaitulah apa yang diwajibkan atas mereka fi milatihim, pada agama mereka. Pada agama mereka. Faqabiltum dzalika, maka kalian terima dzalikal mitsaka, perjanjian itu, al-madzkura yang tersebut. Kalian terima dia. Ini perjanjian terlaksana antara Bani Israel timpal Allah Ta'ala melalui lidah Nabi Musa alaihissalam. Terima nih. Terima. Dinara sini terima. Selapu berbuat baik terhadap kedua orang tua, terhadap kerabat, kemudian anak-anak yatim, kaum miskin. Kemudian mengucapkan ucapan bagus. Menunjukkan bahwa kalimat bagus ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk komunikasi, terjalin silaturahim. Secara sosial kemasyarakatan sangat ditentukan oleh ucapan. Dirikan sholat, bayar zakat, selapun pada menerima. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. A'radtum anil wafa'i bil mitsaqi,
kalian berpaling daripada menyempurnakan janji itu. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit sekali dari kalian. Sedikit sekali dari kalian. Ai aba'akum, bapak-bapak kalian, sedikit saja daripada bapak-bapak kalian. Wa huwa man aqama al-yahudiyata, yaitu adalah orang yang mendirikan keyahudian ala tariqiha, atas jalannya, qablan naskhi, sebelum dinasah. Jadi kan si termasuk penamaan Yahudi adalah dari marga. Karena anak Nabi Ishak si paling baik Yahuda. Ya si paling luar biasa si kangen Nabi Yusuf lagu dia bau bela adina karena semeton selain memberontak. Nah, karena terkenal bagus lah Yahuda ni, maka masing-masing daripada zuriyahna bangga terhadap usulnya ialah Yahuda. Zuriyah Yahudi ni kilah ia si membentuk suatu komunitas Yahudi dan menjalankan ajaran ajarannya si Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak terus, Nabi Yakub terus. Jadi ia membentuk suatu komunitas sampai kepada lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk komunitas Yahudi. Lagu ajaran agama si sebenarnya Islam. Cuma komunitas Yahudi ini dia deman sampai zaman Nabi Musa mengatakan keyakinannya sebagai keyakinan agama Yahudi. Dia deman. Justru pengakuan pada tentang Yahudi sebagai agama lah jauh sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sendiri dia dua mengatakan, aku ni menganut agama Yahudi. Agama Islam masih anut aku. Agama si warisinnya turun-temurun dengan para Nabi Rasul. Sampai kepada Nabi Isa pun sekenuan juga masih. Jauh sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, antinara istilah daripada Nasrani. Nah, perjanjian-perjanjian ini adalah merupakan perjanjian isi memang untuk mengarahkan kehidupan Bani Israel antik-nana sampai menyimpang, melenceng daripada perjanjian. Tujuannya adalah untuk kebagusannya pada, untuk kepentingannya pada. Berpalinglah dia anit ta'ah daripada perbuatan taat. Ka'abaikum seperti bapak-bapak kalian, antum muridun, kalian berpaling seperti bapak-bapak kalian. Qala wa id akhadna mitsaqakum, ingat pula ketika kami ambil perjanjian kalian, berarti terhitab langsung inilah kaum Bani Israel. Wadhkuru ya ayyuhal yahudu, ingatlah oleh sekalian kamu wahai komunitas Yahudi, al-mu'asiruna li Muhammadin, yaitu yang bergaul bersama Muhammad. Artinya yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Waqta an akhadnal mithaqa, yaitu waktu kami mengambil perjanjian ala abaikum, atas bapak-bapak kalian, fit Taurat, dalam kitab Taurat. Perjanjian ini adalah la tasfikuna dima'akum, kalian tidak boleh menumpahkan darah-darah kalian. Artinya dia pada bersiap ni kemarin. Dia pada bersiap, pada berperang. Kancak ia pada kancak berperang. Ay la yaqtulu ba'dukum ba'du, artinya tidak boleh sebagian kalian memerangi sebagian. Wala tarjuna wala tukhrijuna anfusakum, jangan kalian mengeluarkan diri kalian min diarikum, dari kampung halaman kalian. Ay la yukhriju ba'dukum ba'dun, tidak boleh mengeluarkan oleh sebagian kalian ke sebagian yang lain. Mimana dirikum, daripada rumah-rumah kalian. Ya Bani Israel, ayah Bani Quraizatan, hai Bani Quraizah, wa Nadir, hai Bani Nadir. Nah ini kisip biasa berperang Bani Quraizah, Bani Nadir. Madinah kan penuh
di zaman Rasulullah, Quraizah dan Nadir. Setelah Nabi Muhammad SAW pada Islamlah ia. Lagu masih baik daripada saling olok setelah daripada Islam. Terus datang pengadu domba. Hantar Bani Nadir. Bani Nadir. Ni Bani Quraizah. Hantar pada ni kata kurang ajar daripada. Yuk, makan pada kurang ajar. Hantar si patoh-patoh ni kurang ajar ni. Dia ingat sejarah leluhur. Papu baluk melai bermusuhan. Papu Bani Nadir ni tipal papu Bani Quraizah dia pada bermusuhan. Mereka terus hantar dia main paran dia menjadi penganut agama Muhammad. Anda pada ngelih empik pada bergandengan tangan. Ngerawas pada santai-santai. Ya dengan kurang ajar ni. Lamun kurang ajar pasti tetap bermusuhan. Ngenun tante cinta leluhur. Anda ni betul-betul kurang ajar. Dia menjadi pengikut Nabi Baruno. Anda pada patuh. Akhirnya tentu mulailah ya terprovokasi. Hampir pada maksiat. Bani Quraizah dan Bani Nadir setelah dalam Islam. Ya, nantinya datang Rasulullah SAW mengingatkan. Sampai-sampai sudah Allah menurunkan firman. Dalam bagian pada pati. Selaput dengan kafir dia sangsara. Terutama sekali isi pada mengadu domba antara satu komunitas Quraizah dipal Bani Nadir. Sangsaran daripada ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dendeklah gan sampai terpengaruh. Dakat yang masa lalu papu balume silahkan. Adapun lamun waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pada berpegang teguh terhadap agama Allah. Selapu-lapu. Dendek pada berpecah belah. Dendek lantaran mengingat papu balik bermusuhan lain. Lalu anta gen mewarisi permusuhan unda. Anta pada dalam arak di dalam sopok bu balin ni. Si teparani Islam. Balin tu adalah Islam. Nah, kalau pada besia, bapa ada saling usir anta. Dengan balin tu balik belik. Nah, ya kita peringatin insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Qala lu mufassir rahimallahu taala wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Dan kalian keluarkan sebagian mereka daripada kampung halaman mereka. Bimanazili dzalikal fariq, daripada tempat tinggal itu si kelompok. Tazaharuna alaihim, kalian saling tolong menolong atas mereka. Kalian saling tolong menolong atas mereka. Ay qara'a Asim Hamzah wal Kisai, telah membaca oleh Asim, Hamzah dan Kisai bitakhfifit ta. Tapi za mana? Tazaharu. Tazaharun. Jadi ini darat tasydid. Wal baquna, dan yang lain daripada Asim, Hamzah dan Kisai bitasydid. Jadi tazaharun. Tazaharun. Ay yu'awinuna ba'dukum ba'da. Artinya menolong, yu'awinu ba'dukum ba'da. Menolong oleh sebagian kalian akan sebagian yang lain bil ismi, dengan berbuat dosa, al maksiyah, dengan berbuat maksiat, wal udwan, dan kezaliman, ay at-tajawuza fil zulmi, artinya melampaui batas dalam kezaliman, Nah, ini ya adalah ruang keadaan daripada Bani Israel dalam isi menjalani kehidupan antara satu bani timpal bani, terus bertikai masalah ini. Jadi memang untuk membuktikan bahwa sebagian daripada umat manusia yasfikuna dima'ahum, menumpahkan darah, dan selaputnya memang beliau yang hikmah. Lamun dinara bermusuhan misalnya, maka dinara kecerdasan. Lamun dinara kompetisi, dinara turnamen, maka dinara kecerdasan. Karena masih yang
Siang ya. Aduh. Akhirnya dia narak semangat dia belajar. Dia narak semangat dia berjuang. Dia narak semangat berjuang. Karena dia narak semangat berjuang, dia naraklah semangatnya untuk berproduksi. Untuk menciptakan bahan-bahan persenjataan misal. Misal, untuk mina rudal. Rudal, sekek rudal ini sampai 50 miliar aja ini sekek rudal. Marak aja pesawat. Pesawat helikopter misalnya. Helikopter mungkin paling tidak 20 miliar aja ini. Sekek. Berarti lamun 50 miliar aja ini sekek rudal. Berarti paling tidak harga daripada telu pesawat. Misalnya Israel ini membombardir Palestina. Lamun dipandang secara zahir sangat-sangat merugikan masyarakat Palestina. Lagu sebenarnya ini sangat tidak merugikan Israel sendiri. Saya ingin ngelepas telur rudal misalnya, berarti karo belah miliar. Karo belah miliar. Entreka yang balik-balik daripada dengan Palestina si sedaknya, sampai karo belah miliar. Ajin daripada satu sebalik misalnya. Dan sampai karo belah miliar. Nah, ini sebenarnya cara Allah Ta'ala untuk menguras dengan Israel. Terus supply persenjataan si Amerika. Amerika si supply ini kelihatannya adalah ya kelihatannya mencari keuntungan. Lagu sebenarnya ini adalah kerugian. Kerugian masih, beruan kerugian. Kan lawan buat sini kuras energi secara negara sendiri untuk menciptakan nuklir sampai memina sopok rudal dengan biaya sekian. Akhirnya tenaga kerja si Arab tersita waktunya untuk melakukan perbaikan-perbaikan Israel. Karena reaktor nuklir ini sangat luar biasa. Marali Chernobyl misalnya, gudang reaktor nuklir hancur menyebabkan sekian wilayah Chernobyl jadi kering. Amerika untuk mengerik energi bumi si Arab negaranya untuk menciptakan sebuah rudal menghabiskan sekian energi untuk sekian rudal. Ini kan terkeriknya yang pada akhirnya laun pada satu saat Amerika ini akan sadar. Di saat sadar justru akan menganut agama Islam. Kerugian bagi Amerika si kafir. Setelah Islam baru bangkit keberuntungan. Niki cara Allah Subhanahu wa taala untuk merugikan ataupun memberikan keuntungan. Jauh lebih luar jangkauan logika manusia. Memang masih buruk secara zahir, kasat mata sangat merugikan Palestina. Lagu sebenarnya kerugian Israel. Si Peter si Israel ini kan haikal Nabi Sulaiman ini. Namanya Bait haikal Nabi Sulaiman. Kemudian Baitul Maqdis kena hancuran. Kemudian haikal niki lah ya kena perbesar. Jadi rumah peribadatan terbesar seluruh dunia. Iya, Peter. Ternyata dia tahu di posisi tepat di internal Baitul Maqdis. Yang dia sedang teliti dengan berbagai macam alat. Ahli-ahli arkeologi hadir untuk menemukan ternyata di mana. Padahal haikal Sulaiman adalah di Mesir tahu. Di Mesir. Cuma di Palestina adalah klaim daripada ahli peta Bani Israel. Nah inilah sebabnya maka untuk menguras kekayaan Israel bahkan Yahudi seluruh dunia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Palestina sebagai umpan. Banyak para tokoh dalam membahas barakna haulahun dengan napi sintep yang berkah Baitul Maqdis. Ialah dengan dikuburkannya jasad-jasad para nabi rasul silih berbagi tempat terkumpulan
sekitar Baitul Maqdis. Termasuk makam Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kuburan. Adapun lamun Nabi Ibrahim di Hebron dan di kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail di Mekah. Kubur di dalam lauanun di Subaikah. Yang Allah tahun kuburan. Nah inilah ayat-ayat isi berkisah tentang Bani Israel. Qala wa iyatukum usara ahli dinikum ayatufaduhum wallahu alam bisawab ilahil marjal ma'ab.